So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on the line, and you know. Hai, perkenalkan nama saya Lucy Auliasari, NPM 2219201063, Prodi Sarjana Kebidanan, mahasiswa Stikas Mitra Husada Medan. Kali ini kita akan membahas tentang hormon-hormon sistem reproduksi yang terdapat pada pria maupun wanita. Rangkuman hormon-hormon pada sistem reproduksi pria, yang pertama ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini disekresikan atau dikeluarkan oleh hipofisis yang ada di otak. Fungsinya yaitu untuk mendorong hipofisis anterior mensekresikan hormon FSH dan LH. Kedua hormon ini juga dipakai oleh sistem reproduksi pria yaitu dalam proses pembentukan sperma. LH atau luteinizing hormone. Hormon ini akan berfungsi untuk menstimulasi produksi hormon testosteron oleh sel Leydig pada testis. Sedangkan FSH atau follicle stimulating hormone berfungsi untuk menstimulasi aktivitas sel Sertoli sehingga dapat memfasilitasi spermatogenesis, yaitu dengan cara berperan sebagai penutrisi sel germinal spermatozoa. Selanjutnya ada hormon testosteron yang tadi diproduksi oleh sel Leydig pada testis. Testosteron ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pembentukan sperma dan sebagai determinasi seksual. Nah, yang ke satu sebagai fungsi pembentukan sperma, diantaranya menstimulasi pematangan fungsi organ reproduksi pria dan mendorong terjadinya perkembangan sekunder pada remaja pria. Yang kedua, mendorong perkembangan calon gonad embrio menjadi testis. Yang ketiga, memfasilitasi spermatogenesis. Selanjutnya ada hormon inhibin. Hormon ini juga disekresi oleh sel Sertoli. Tugas dari hormon inhibin ini adalah menekan hipofisis anterior agar menurunkan reproduksi dari FSH saat jumlah sel sperma sudah cukup. Dalam sistem reproduksi pada wanita, pada perempuan, hormon-hormon yang terkandung ada GnRH, FSH, LH, insulin, hormon estrogen, dan hormon progesteron yang terdapat pada sistem reproduksi wanita. GnRH ini juga diproduksi di hipotalamus yang berfungsi untuk menstimulasi kelenjar hipofisis anterior, untuk pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan LH. FSH pada sistem reproduksi wanita berfungsi untuk yang pertama menstimulasi pembentukan dan perkembangan folikel yang ada di dalam ovarium. Yang kedua, menstimulasi folikel ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen. Sedangkan untuk LH pada sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai menstimulasi terjadinya ovulasi dan memicu pertumbuhan korpus luteum sehingga bisa menghasilkan progesteron dan estrogen. Hormon estrogen fungsinya adalah yang pertama, menstimulasi ciri seks sekunder pada wanita. Yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi wanita seperti kelenjar mamai, sekresi cairan di serviks atau leher rahim jika terjadi kehamilan dan proses kelahiran. Yang ketiga, sebagai pemicu penebalan endometrium bersamaan dengan progesteron pada siklus uterus. Selanjutnya, hormon progesteron fungsinya adalah merangsang pertumbuhan endometrium di rahim untuk persiapan inflamasi serta fungsinya sebagai penghambat kontraksi uterus dan meningkatkan viskositas muskulus pada serviks atau leher rahim. Hormon inhibin pada wanita, hormon ini diproduksi di korpus luteum pada ovarium setelah terjadi ovulasi. Fungsinya sebagai penghambat reproduksi FSH dan menurunkan LH ke level lebih rendah.